Rote hari ini. Selamat pagi pendengar, Anda mengikuti rangkaian informasi yang terangkum dalam Rote hari ini, edisi Kamis 20 Agustus 2020. Dari Rote dan seputaran Nusa Tenggara Timur, beberapa informasi yang menjadi rangkuman Rote hari ini diantaranya: Puncak peringatan 75 tahun proklamasi kemerdekaan RI di kawasan selatan NKRI, tepatnya Desa Oeseli, warga menerima pengobatan gratis jajaran TNI. GB Hurek Making melaporkan. 50 lebih warga penghuni kawasan perbatasan selatan antara Pulau Terluar, Dana, dan pesisir Pulau Rote, Desa Oeseli, Kecamatan Rote Barat Daya, pada puncak peringatan 75 tahun proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 2020, mendapat sentuhan kesehatan dari jajaran TNI Angkatan Laut Lanal Pulau Rote dan PAM Puter 23, pasukan pengaman perbatasan Pulau Terluar, Pulau Dana. Komandan Lanal Pulau Rote, Letkol Laut Pelaut Anis Latif kepada RRI mengatakan, mengisi 75 tahun kemerdekaan RI kali ini, Lanal Pulau Rote didukung obat-obatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Rotendao, serta persediaan obat-obatan milik TNI Angkatan Laut telah melaksanakan pengobatan gratis bagi masyarakat pesisir Desa Oeseli. Di samping kita mengikuti peringatan upacara penaikan bendera, Satgas Pamputer melaksanakan pelayanan pengobatan. Pengobatan kita memang mengalokasikan selain dari Lana Rote, kemudian dari Satgas Pamputer, kita juga mendapat bantuan juga dari Dinas Kesehatan Pemda Rotendao. Kita juga menumbuhkan jiwa semangat dari masyarakat tersebut di saat detik-detik proklamasi. Seperti diberitakan sebelumnya, Lanal Pulau Rote bersama PAM Puter 23 Pulau Terluar Dana telah melakukan berbagai kegiatan mengisi hari ulang tahun kemerdekaan RI kali ini, diantaranya membersihkan pantai Oeseli, sosialisasi ketahanan pangan, kredit usaha nelayan, pembinaan cinta tanah air, dan pembagian sembako bagi masyarakat nelayan. Pada puncak hari kemerdekaan, secara virtual, warga bersama jajaran TNI Angkatan Laut Hikmat mengikuti detik-detik 75 tahun proklamasi kemerdekaan RI. Dari Beranda Selatan NKRI, GB Hurek Making melaporkan. HUT RI ke-75, Ketua DPRD Kabupaten Alor harus bangkit melawan kesewenangan. Kontributor RRI Atambua, Haryanti Sahnan melaporkan. Kita anak bangsa yang hidup di era kemerdekaan ini melakukan refleksi tentang apa yang telah kita lakukan. Peringatan HUT 75 kemerdekaan RI merupakan momen yang bersejarah khususnya bagi bangsa Indonesia untuk mengingatkan para pendahulu bangsa dengan pengorbanan segenap jiwa raga merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Hal ini disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Alor Eni Anggrek pada RRI. Eni mengatakan kesempatan ini dijadikan sebagai ungkapan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap jasa para pahlawan kemerdekaan yang telah mengantarkan Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat lepas dari belenggu penjajah. Di momen ini juga Ketua DPRD mengajak untuk spirit juang para pahlawan dalam melaksanakan tugas masing-masing. Bagi saya, setiap momentum kita merayakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia, seyogyanya merupakan momentum untuk kita anak bangsa yang hidup di era kemerdekaan ini melakukan refleksi tentang apa yang telah kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan ini demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara, dan bukan untuk menghitung-hitung apa yang telah kita dapati dari bumi pertiwi. Karena para pahlawan dalam memperjuangkan merebut kemerdekaan walaupun mengorbankan jiwa raganya, tidak pernah berpikir tentang apa yang akan mereka dapati dari perjuangan mereka. Ini juga menambahkan berjuang akan dari keterpurukan rakyat dan kemiskinan, keterpurukan pendidikan melalui patriotisme, nasionalisme agar masyarakat di Kabupaten Alor ini juga bisa dihormati seperti kehidupan di zaman kemerdekaan. Di momentum ini saya ajak untuk kita terus menjaga spirit juang para pahlawan dalam kita melaksanakan tugas kita masing-masing. Patriotisme, nasionalisme, dan berjuang memerdekakan rakyat dari kemiskinan, dari keterpurukan pendidikan, dari gizi buruk, dari kematian ibu dan anak, agar kita juga merasa terhormat hidup di zaman kemerdekaan ini. Ini juga mengutip pesan Bung Karno, perjuangannya lebih mudah karena mengusir penjajah, perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Dari Alor, Nusa Kenari, Haryanti Sahnan melaporkan.
4.430 usaha kecil dan menengah di Kabupaten Malaka mendapat bantuan pemerintah pusat. Kontributor RRI Atambua, Maria Kehi melaporkan. Terkait COVID, itu satu pelaku ekonomi mikro itu 12 juta. Sebanyak 4.430 usaha mikro mini di Kabupaten Malaka mendapat bantuan dari pemerintah pusat. Bantuan tersebut disalurkan oleh Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Demikian disampaikan Kepala Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Stefanus Kelau SE kepada RRI. Lanjutnya, bantuan pemerintah pusat tersebut ditujukan kepada para pelaku ekonomi per anggota sebesar 12 juta rupiah. Bantuan tersebut juga untuk meningkatkan kembali usaha masyarakat yang mengalami lockdown di masa pandemi dan melancarkan aktivitas di tengah pandemi COVID-19. Ini kan ada surat dari kementerian minta untuk kita usulkan pelaku ekonomi mikro itu ada 4.000 untuk dapat bantuan terkait COVID. Itu satu pelaku ekonomi mikro itu 12 juta. Jadi saya rencana hari ini saya kirim, input untuk kirim. Kirimnya kan online. Sementara baru di 2.000 lebih. Tapi tahap pertama saya harus kirim dulu, karena takutnya kita terlambat. Ya tergantung hari ini inputnya ada berapa. Batas deadline waktunya itu September. Tetapi kalau lebih cepat lebih bagus lagi. Takutnya kan kabupaten bukan kita saja. Tetapi dari kementerian itu sudah tetapkan bahwa satu kabupaten itu 4.000 pelaku ekonomi. Maksudnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masyarakat, karena sementara kita Indonesia ini kan ekonominya kan down. Stefanus menjelaskan terkait realisasi anggaran dana tersebut hingga saat ini belum tepat dikarenakan banyak masyarakat tergolong ekonomi mikro belum 100% memiliki buku tabungan, sehingga keputusan penyaluran dana selanjutnya menunggu petunjuk dari pemerintah pusat. Ini yang kita belum tahu, karena sementara yang kita kirim itu KTP dengan jenis usahanya. Nomor rekeningnya belum. Jangan sampai dia punya cara terimanya itu, artinya cara pembayarnya itu seperti BST kan, pakai saja nomor miliknya kan. Nanti kita tunggu petunjuk lanjut dari kementerian. Nah ini yang sekarang kita rekrut pelaku ekonomi mikro. Sementara ini kan pelaku ekonomi ini UKM ekonomi mikro. Jadi kan usaha kecil-kecilan itu kita ambil. Yang penting jenis usahanya jelas. Jadi tugas masuk sementara kita minta data itu KTP sama foto jenis usahanya. Ia berharap dana tersebut secepatnya terrealisasi dan diharapkan juga kepada penerima dana tersebut agar bisa menggunakan anggaran yang diberi sebaik mungkin. Dari Malaka, Maria Kehi melaporkan. Sebanyak 200 unit rumah untuk masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste akan dibangun Kementerian Perumahan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Reporter Feby Leolede melaporkan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Republik Indonesia akan membangun 200 unit rumah khusus bagi warga di Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bantuan rumah tersebut diperuntukkan bagi warga yang berlokasi di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Raihat di Desa Tohe sebanyak 100 unit, Kecamatan Tasifeto Timur di Desa Manleten 50 unit, dan Kecamatan Tasifeto Barat di Desa Tukuneno 50 unit. Dirjen Rumah Khusus di Dirjen Penyediaan Rumah Kementerian PUPR, Joni Subrata mengatakan bantuan perumahan khusus yang akan dibangun merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melalui Kementerian PUPR untuk membangun rumah layak huni bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Dikatakan pembangunan rumah khusus tersebut dalam rangka memfasilitasi warga baru agar bisa tinggal di rumah yang layak huni. Membangun rumah dalam rangka memfasilitasi warga baru untuk bisa tinggal di rumah yang lebih layak, untuk bisa menghuni rumah yang lebih layak. Nah, di sini pada tahun ini kita akan dimulai dengan 200 unit ya. Ada di 3 lokasi. Kebetulan ini hasil penugasan dari Presiden ya, termasuk mungkin hasil kunjungan juga ya, sehingga kami segera menindaklanjuti untuk bisa mulai sekarang merencanakan langsung dibangun tahun ini juga. Menurut Joni Subrata, kunjungan yang dilakukan untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait kesiapan lahan maupun berkaitan dengan kebutuhan fasilitas lain, baik air bersih maupun penyuplaian listrik.
Selanjutnya, usai kunjungan akan dilakukan desain oleh tim desainer yang juga ikut dalam kunjungan untuk langsung mendesain rumah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kita kesini dalam rangka mengkoordinasikan kesiapan, ya, baik lahan maupun tadi yang berkaitan dengan kebutuhan lainnya utilitas. Tadi ada dari PLN siap untuk installasikan, ya, untuk listriknya. Kemudian juga kami dengan dinas PU itu untuk berkaitan dengan masalah air, ya, air bersih, bagaimana suplainya, ya, karena memang masalah utama di Belu ini memang air, ya, sangat langka. Karena itu mungkin beberapa alternatif kita diskusikan tadi, ya, untuk bagaimana mengatasi masalah air ini. 200 unit rumah yang akan dibangun tahun ini disesuaikan dengan kondisi lahan yang tersedia dengan sistem bangunan menerapkan teknologi rumah instan sederhana sehat. RRI Atambua, Feby Leolede melaporkan. Gelaran Pilkada 2020 di Sumba Barat saat ini memasuki tahapan penyusunan daftar pemilih hasil perbaikan setelah pencocokan data pemilih untuk menuju ke rapat pleno di tingkat desa maupun tingkat kecamatan. Hal tersebut disampaikan PLT KPU Sumba Barat Sri Demu Alomina BR Bangun di ruang kerjanya pada Rabu 19 Agustus 2020. Proses tahapan kita untuk di KPU Kabupaten Sumba Barat saat ini untuk tahapan pencocokan data pemilih itu sudah selesai di tanggal 13 Agustus sudah dilaksanakan dan saat ini sedang dalam tahapan susunan daftar pemilih hasil perbaikan untuk menuju ke rapat pleno di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan sampai nanti di tingkat kabupaten. Jadi untuk rapat pleno di tingkat desa itu tanggal 30 Agustus sampai dengan tanggal 2 September. Kemudian di tingkat kecamatan itu juga tanggal 2 sampai tanggal 4 September. Untuk kabupaten 4 sampai 14 September. Nah, untuk proses pemutahiran data pemilih memang terus berproses. PLT KPU Sumba Barat Sri Bangun menjelaskan bahwa proses pemutahiran data pemilih terus dilakukan guna memastikan agar seluruh masyarakat yang memenuhi syarat yang terdaftar pada daftar pemilih sehingga nantinya permasalahan domisili yang seringkali terjadi seperti masyarakat yang tidak berdomisili di Kabupaten Sumba Barat namun memiliki kartu tanda penduduk Sumba Barat dapat berpartisipasi pada Pilkada 9 Desember mendatang. Tujuannya satu, memastikan seluruh masyarakat yang sudah memenuhi syarat itu terdaftar di dalam daftar pemilih kita. Kita akan sampai nanti ke penetapan DPS, daftar pemilih sementara. Daftar pemilih sementara akan diumumkan lagi, kita akan menunggu tanggapan masyarakat, mana tahu ada masyarakat yang belum terdaftar. Bisa saja ada masyarakat yang mungkin tidak tinggal di Sumba Barat, tetapi KTP-nya masih di KTP Sumba Barat, untuk bisa berpartisipasi juga nanti bisa didaftarkan atau diberikan masukan pada saat DPS tersebut. Kemudian setelah DPS ada masukan dan tanggapan, kita perbaiki, lalu nanti akan ditetapkan menjadi DPT. Kami cukup gencar juga untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengetahui tahapan-tahapannya kita yang sedang berlangsung. Dijelaskan pula bahwa saat ini KPU Sumba Barat sedang mempersiapkan proses pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 hingga 6 September 2020. Dari Bumi Mandaelu, Christine Kegung melaporkan. Perkembangan wisata di Taman Nasional Kelimutu sejak dibukanya kembali pintu masuk ke Taman Nasional Kelimutu Ende. Tanggal 10 Juli kemarin, jumlah kunjungan yang datang ke Danau Kelimutu rata-rata relatif stabil. Reporter Suiman melaporkan. Hal itu disampaikan langsung Kepala Balai Taman Nasional Kelimutu BTNK Ende, Agus Sitepu saat dikonfirmasi RRI di Ende. Dia menuturkan perkembangan wisatawan ke Taman Nasional Kelimutu dengan menggunakan sistem kuota, kondisinya normal-normal saja seperti hari-hari biasanya, yang mana jumlah yang datang berkunjung ketika dibuka relatif biasa dikarenakan terbatas oleh kuota yang ada. Dijelaskan rata-rata kunjungan pada hari libur, kuota untuk 200 pengunjung sudah penuh di booking. Tapi pada hari-hari biasa untuk kuota selalu tersedia dengan jumlah di bawah 200 atau berkisar sampai 100 orang. Dikatakannya untuk kunjungan wisatawan yang datang berkunjung ke Taman Nasional Kelimutu pada hari libur terbilang cukup banyak, seharinya bisa mencapai 200-an orang. Sehingga kalau di total jumlah sejak
sejak 1 bulan terakhir dibuka untuk umum, sebanyak 2.000-an orang yang masuk. Hari libur seperti kemarin Idul Adha atau kemarin 17 Agustus, Jumat, Sabtu, Minggu libur itu setiap harinya memang selalu di atas 200. Tapi masih aman lah, relatif terpantau aman. Kalau jumlah totalnya per bulan kemarin dari tanggal 10 sampai akhir bulan Juli, 20 hari itu sekitar 2.000 orang lah yang masuk. Lanjut Agus Sitepu, pengunjung ke Taman Nasional Kelimutu hampir 90% lebih banyak didominasi wisatawan lokal baik dari Ende, Sika, Flores Timur, dan Manggarai. Sedangkan wisatawan mancanegara memang sudah ada, tetapi yang datang berkunjung masih terbilang minim sekali. Lembaga Bantuan Hukum LBH APIK siap memberikan bantuan hukum terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo. Sekretariat Organisasi Masyarakat Sipil dan LSM siap membangun kekuatan bersama guna memberikan bantuan hukum bagi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tengah penyebaran COVID-19. Penegasan tersebut disampaikan Koordinator Sejajar Sekretariat LSM, Veronica Atta, yang lebih lanjut mengatakan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi persoalan serius yang ditangani LBH APIK dalam memberikan bantuan hukum. Sebagai contoh LBH APIK, ketika ada kasus-kasus terhadap perempuan dan anak, secara hukumnya yang punya kapasitas adalah LBH APIK yang juga adalah anggota sejajar. Kemudian persoalan terhadap anak pun demikian, maupun misalnya ada yang secara psikologis baik perempuan maupun anak, sehingga ketika ada anggota keluarga terutama perempuan dan anak ketika mengalami persoalan dan mau konseling dan siap untuk memberikan layanan. Beban tugas ganda seorang ibu dalam mendampingi anak ketika belajar dari rumah, menyiapkan makan dan mengatur rumah tangga, menurut Koordinator Sejajar Veronica Atta, secara psikologis telah berdampak pada kekerasan fisik dalam rumah tangga. Jadi memang sangat berdampak kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama kekerasan di dalam rumah tangga. Belum lagi secara psikis, tapi kekerasan fisik. Mengapa kekerasan fisik terjadi? Ketika misalnya ada keterbatasan ekonomi, banyak yang di PHK, ataukah gajinya hanya terima setengah, ataukah ditunda pembayaran, tentu kebutuhan-kebutuhan dalam rumah tangga akan tertunda. Ketika situasi ini terjadi, tentu yang menjadi sasaran itu adalah istri dan anak-anak. Berbagai kasus kekerasan fisik terhadap perempuan dan anak menjadi perhatian serius Lembaga Bantuan Hukum LBH APIK dan sejumlah lembaga bantuan hukum lainnya untuk bersama-sama melakukan upaya hukum sebagai upaya menekan kasus kekerasan dimaksud. RRI Kupang, Ana Lopo melaporkan. Berkas perkara dugaan korupsi sanitasi lingkungan belum lengkap. Jaksa kembalikan ke penyidik. Laporan Tinus Boymau. Kejaksaan Negeri Belu mengembalikan berkas perkara ke penyidik Polres Belu terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan program lingkungan sehat perumahan dan pembangunan sanitasi lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belu tahun anggaran 2017. Hal ini disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Belu Alfonsius Loimau melalui Kasih Pitsus Dani Kairudin. Dijelaskan berkas perkara dugaan korupsi sanitasi lingkungan yang dikembalikan berkaitan sejumlah kegiatan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin pada tahun 2017 di 10 desa yang termuat dalam 4 berkas perkara, masing-masing 5 tersangka dikembalikan untuk dilengkapi. Kasipitsus Kejari Belu juga menerangkan bahwa pengembalian itu usai pihak penyidik Kejaksaan Negeri Belu melakukan pemeriksaan baik dari segi formil maupun material, ditemukan beberapa kekurangan. Terkait kegiatan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar, terutama bagi masyarakat miskin dalam hal pekerjaan pembangunan tangki septic pada tahun 2017 terhadap 10 desa ya di Kabupaten Belu, yang mana dalam berkas perkara itu ada 4 berkas perkara atas nama 5 tersangka ya. Setelah kami melakukan pemeriksaan baik dari segi formil maupun material, masih terdapat beberapa kekurangan, sehingga terkait dengan hal itu maka berkas perkaranya kami kembalikan ke penyidik Polres Belu untuk dilengkapi baik dari segi formil maupun material seperti itu. Diketahui bahwa berkas dugaan korupsi proyek kurang lebih 4 miliar dalam program lingkungan sehat perumahan dan pembangunan sanitasi lingkungan telah dilimpahkan sejak akhir Juli oleh Polres Belu ke Kejaksaan Negeri Belu.
Martinus Boymau, RRI Atambua. Pendengar, demikian rangkaian informasi yang disampaikan melalui Rote hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Dina Yulianti mengucapkan Senyap, senyap, memanfaatkan